Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aula Faharizati. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 19 yang akan menyampaikan materi mengenai peluang kerja dari lulusan psikologi, yaitu salah satunya asesor. Nah, asesor sendiri merupakan suatu pekerjaan yang mana dilakukan seseorang untuk menguji kompetensi yang dimiliki orang lain sesuai dengan bidang asesmennya. Seseorang yang ingin menjadi asesor sendiri diharuskan mengikuti suatu pelatihan kompetensi untuk membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi seorang asesor yang berkompeten dan kemudian dirinya akan mendapatkan suatu sertifikat yang berasal dari BMSP. Dengan pelatihan tersebut, maka calon asesor diajarkan mengenai bagaimana menyiapkan uji kompetensi dan teknik dalam menguji asesori. Nah, tugas dari seorang asesor sendiri terdapat berbagai macam ya. Salah satunya yaitu melaksanakan suatu asesmen tentunya yang memiliki tujuan untuk memetakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Kemudian harus mampu bekerja secara objektif dan melakukan penilaian dengan ketentuan LSP. Setelah melakukan asesmen, maka hasilnya kemudian diolah dengan cara membuat transkrip dan mengetiknya. Setelah dilakukan pengetikan sendiri, kemudian dilakukan pengkodian sesuai dengan ketentuan perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu mampu memahami perangkat asesmen berupa formulir atau alat bantu. Nah, soft skill dari seorang asesor. Jadi soft skill sendiri apa sih sebenarnya artinya? Nah, soft skill sendiri adalah suatu kemampuan karakteristik yang dimiliki seseorang atau individu untuk merespon lingkungannya. Menurut The Collins English Dictionary, mendefinisikan soft skill sendiri yaitu suatu kualitas yang dibutuhkan seorang pekerja yang tidak terkait dengan pengetahuan teknis yang ia miliki, misalnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, serta kemampuan dirinya untuk melakukan adaptasi. Soft skill sendiri merupakan pelengkap kepada kecakapan lahiriah atau hard skill sendiri, yang juga merupakan keperluan teknikal untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, soft skill yang harus dimiliki oleh asesor sendiri ada berbagai macam. Salah satunya yaitu kemampuan komunikasi yang baik, kemudian mengatasi masalah atau problem solving, mampu berintegritas dan bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik dalam satu tim, fleksibel, mampu bertanggung jawab, serta memiliki etika dan mampu teliti dalam melakukan pekerjaannya. Nah, karir seorang asesor terbilang sangat strategis dan dibutuhkan dalam setiap bidang yang ada, misalnya instansi pemerintah maupun swasta, baik formal maupun non-formal. Asesor sendiri biasanya tergabung dalam ikatan lembaga sertifikasi profesi atau yang disebut dengan LSP. Nah, dari LSP inilah kemudian asesor mampu memilih bidang yang ia kehendaki. Nah, secara umum, asesor bekerja dengan fleksibel karena baru bekerja ketika ada orang atau perusahaan yang membutuhkan suatu asesmen. Sehingga tidak jarang asesor ini hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan atau freelance, tetapi ada juga seseorang yang menjadikan asesor sebagai pekerjaan rutin dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam 1 bulan atau 3 bulan sekali untuk melakukan asesmen. Nah, secara umum, asesor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu asesor internal maupun asesor eksternal. Asesor internal sendiri itu adalah suatu pekerjaan yang mana asesor ini bekerja dan bagian dari suatu perusahaan instansi. Asesor internal biasanya melakukan asesmen untuk menguji dan meningkatkan kualitas sistem manajemen secara berkesinambungan. Sedangkan asesor eksternal sendiri merupakan bagian luar dari suatu instansi atau perusahaan yang tergabung dalam satu badan berkompeten yang telah disetujui oleh LSP. Tujuan dilakukan asesmen oleh asesor eksternal sendiri yaitu biasanya untuk memverifikasi hal-hal yang sudah lebih dulu dilakukan asesmen oleh asesor internal. Nah, asesor sendiri memiliki tugas utama untuk melakukan asesmen
Dan untuk melakukan asesmen tersebut dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya dengan psikotes, observasi, wawancara, analisis kasus, dan sebagainya. Nah, tes-tes ini biasanya dikuasai oleh lulusan psikologi, sehingga lulusan psikologi memiliki peluang tinggi untuk menjadi seorang asesor. Untuk prospek kerja dan gaji yang ditawarkan untuk menjadi seorang asesor sendiri sangat menjanjikan dengan berbagai range yang sangat beragam. Contohnya untuk gaji seorang asesor freelance atau asesor baru memiliki kisaran gaji yaitu 2 juta per proyek asesmen dan mampu bertambah lagi hingga mencapai 12 hingga 20 juta per bulannya tergantung berapa banyak hal yang di-asesmen ya. Secara umum sendiri, kriteria untuk menjadi seorang asesor antara lain yaitu memenuhi kualifikasi akademik, mengikuti pelatihan dan uji kompetensi, dan yang terakhir memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen. Nah, untuk beberapa materi terkait sertifikasi profesi yang bisa dipelajari untuk menambah wawasan agar kita dapat menjadi seorang asesor, antara lain mekanisme uji kompetensi di lembaga sertifikasi profesi atau LSP, serta durasi waktunya, kemudian acuan lembaga sertifikasi profesi LSP dalam melakukan asesmen, dan yang terakhir adalah tahap-tahap calon asesi melakukan uji kompetensi standar BNSP. Nah, menurut Taylor sendiri, dukungan sosial merupakan penjelasan yang mana suatu pemberian kembali dari orang lain untuk memperlihatkan bahwa orang tersebut itu merasa dicintai, diperhatikan, dihargai, serta dilibatkan dalam komunikasi dan berkewajiban yang bersifat timbal balik. Maka dari itu, dukungan orang tua dan dukungan sosial ini sangat berpengaruh dalam memperoleh kemudahan untuk memiliki karir yang tepat. Nah, faktor lain yang mempengaruhi seseorang dalam mencapai karir menjadi seorang asesor sendiri ada 4 ya. Salah satunya yaitu pendidikan dan gelar, memahami persyaratan dan melakukan sertifikasi asesor, memahami persyaratan dan prosedur lisensi asesor, dan yang terakhir memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan persuasif. Sekian dari pemaparan materi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.